juga dari video Pak Pendeta Mangapul mengatakan bahwa Martin Luther saat itu dia diancam hukuman mati atau mau dibunuh oleh kepausan. Nanti kita akan melihat apakah dokumen yang mereka punya itu dokumen yang benar atau justru dokumen dari kabar angin kemudian itu disadur kemudian dimasukkan ke dalam dokumen-dokumen yang kemudian dipakai sebagai yang kemudian mereka sebutkan sebagai sejarahnya atau sejarah reformasinya Luther dalam memprotes atau memberontak terhadap gereja Katolik. Dan itu mereka selalu bicara dengan informasi-informasi yang keliru. Ya, hari ini baru saya tampilkan dua, yaitu terkait apa yang ada di thumbnail Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat di situ. Nah, untuk tidak berlama-lama, karena saya kira nanti live ini tidak terlalu panjang juga, saya sekitar jam 8 malam pasti saya juga ada kegiatan. Jadi tidak terlalu panjang live ini. Ya paling lama setengah 8 ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Kita dengarkan pernyataan dari Pendeta Mangapul Sagala terkait obrolannya dengan Pendeta MIM ya. Saya akan tampilkan sepotong video itu, kita dengarkan apa yang mereka bicarakan di sana ya. Oke, nah lalu setelah itu nanti saya akan menanggapinya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini adalah videonya, tapi saya ambil bagian yang menyinggung katanya Martin Luther mau dibunuh oleh kepausan dan lain sebagainya. Mari kita dengarkan dulu pernyataan dari Pendeta Mangapul Sagala, kurang lebih 1 menit, 1 menit 2 menit lah ada kata-kata semacam itu di dalam pernyataan ini. Jangan lupa tonton videomu, saya bilang. Ya. Setiap kali kau bikin videomu, itu kan kau tayangkan itu Martin Luther melakukan tesisnya, saya bilang. Iya. Dan Martin Luther itu luar biasa loh tantangannya. Ya. Itu yang ngancam dia pemimpin negara dan pemimpin gereja Roma Katolik, saya bilang. Ya. Dan itu nyawa, saya bilang. Ya. Nah, kau sudah membuat itu di intro daripada videomu, milikilah keberanian 100 saja. Iya. Ya. Jangan kamu ketakutan, saya bilang. Ya. Kita Ya. dukung kamulah dalam doa, saya bilang begitu. Ya. Nah, ini yang menarik, Pak Murid. Ya. Ya. Bapak kan orang dogmatika. Oke Bapak Ibu, itu sepenggal video di mana Pendeta Mangapul Sagala mengatakan bahwa Martin Luther itu diancam dihukum mati ataupun diancam dibunuh oleh pemimpin negara dan pemimpin gereja Katolik Roma, kata dia dalam video itu. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, dari mana sih sumber informasi itu, gitu ya? Dari mana sih sumber pernyataan itu? Sebelum saya jawab Bapak Ibu, saya berikan contoh seperti ini. Setiap bidat dalam gereja, ya, setiap bidat dalam gereja itu pasti diadili melalui konsili-konsili. Anda tahu alasan mereka kenapa mereka kalau dipanggil tidak mau datang? Alasannya mau dibunuh. Contoh, saya kasih contoh, banyak bidat dalam gereja yang diselesaikan di konsili, lalu alasannya tidak hadir, dia takut dibunuh, ya. Jadi jangan salahkan saya menyebut apa yang diyakini Pak Pendeta Mangapul Sagala sebagai bidat, ya. Setiap bidat dalam sejarah gereja, mereka dipanggil dalam suatu konsili, selalu mereka berdalih. Ada yang datang, tapi ada juga yang berdalih bahwa dia akan dibunuh. Jadi sudah ada mindset negatif di belakang pemanggilan. Kenapa demikian? Kalau dia tidak salah, pasti dia tidak akan takut. Ya, dia tidak akan takut, dia tidak akan merasa terancam, gitu ya. Jadi tidak mungkin para bidat itu mengakui bahwa dia salah.
pasti dia cari kambing hitam. Seperti yang disampaikan Pak Pendeta Mangapul Sagala, itu kambing hitam namanya Pak Pendeta. Harusnya dia sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Bukan dia mengkambing hitamkan. Oh, kalau saya dipanggil nanti saya mau dibunuh. Oh, itu juga digunakan alasannya oleh para bidat. Saya yakin Bapak tadi berdua itu kan orang-orang hebat itu ya. Tapi masa tidak tahu sejarah para bidat itu, kalau mereka dipanggil alasan mereka takut dibunuh. Takut dipenjara. Takut diasingkan. Ya alasan saja itu untuk membela kekeliruan. Ya. Demi membela kekeliruan, maka ucapan itu yang keluar. Lalu, sebentar lagi saya tunjukkan data. Ternyata data tuduhan itu, Bapak Ibu, itu sebenarnya hoaks. Karangan dari kabar angin. Ya. Bagaimana mungkin kepausan membunuh dia, sementara kepausan saja menyuruh utusan kok datang ke Jerman. Menyuruh utusan, salah satunya itu Johann Eck, yang kemudian berdebat dengan Martin Luther, dan Martin Luther kalah dalam debat itu. Sehingga Martin Luther meyakini konsili bisa salah. Anehnya pengikutnya sekarang ini masih meyakini keyakinan konsili. Salah satunya itu kitab suci yang dipegang itu. Dan juga Allah Tritunggal yang masih diyakini itu. Aneh kan? Martin Luther mengatakan konsili bisa salah. Johann Eck mengatakan yang mengatakan konsili bisa salah itu adalah anaknya Bapak segala dusta. Pertanyaannya Pak Mangapuli ya, Pak Mangapuli ini saya mau tanya ini. Bapak kenapa masih meyakini hasil konsili termasuk kitab suci? Termasuk Allah Tritunggal? Kenapa masih meyakini? Sementara pendahulu Anda mengatakan konsili bisa salah. Jadi itu artinya Pak Mangapul dan Pak apa sih namanya itu MYM ya. Berarti Anda meyakini yang bisa salah. Nah, segera Anda introspeksi diri. Kalau tidak, bercerminlah kepada Martin Luther saja. Jangan Anda ya mencatut namanya Martin Luther, tetapi yang Anda yakini justru berbeda dengan Martin Luther. Martin Luther mengatakan konsili bisa salah. Kenapa Pak Mangapul Sagala dan MYM masih meyakini isi konsili? Nah, itu namanya bertepuk sebelah tangan namanya. Kalau Martin Luther masih hidup, mungkin dia merasa, waduh, orang-orang ini mencatut nama saya, tapi yang mereka ajarkan kok beda. Itu ya, kok beda. Oke. Nah, Bapak Ibu, hanya beberapa menit atau detik tadi omongan itu ya, Bapak Ibu. Tapi itu sangat membuat saya tergugah gitu loh. Katanya dia mau dibunuh oleh pemimpin negara, juga pemimpin agama Katolik atau Gereja Roma Katolik. Pak Mangapul, saya yakin Anda itu seorang doktor ya. Anda tahu bahwa pemimpin-pemimpin Jerman saat itu mendukung dia. Bahkan ada 4 orang yang kemudian merestorasi ajaran para rasul itu bersama Luther. Ada Melanchthon lah, ada Kaisar Maximilian lah, Melanchthon dan kawan-kawan, ada 2 orang kawannya. Mereka yang merubah ajaran para rasul. Lihat video saya Bapak Ibu di channel ini. Saya sudah bahas soal yang mereka ubah apa. Dan mereka berapa orang yang mengubah ajaran para rasul itu. Dari 7 sakramen menjadi 2. Nah, sekarang kalau Anda tidak percaya, coba telusuri sampai abad pertama, apakah sakramen itu hanya ada 2? Karena semua gereja apostolik sakramennya ada 7, bukan 2. Ini hanya satu contoh saja saya berikan, supaya tidak berlama-lama. Nah, sekarang mari kita lihat data. Apakah tuduhan dari Pak Mangapul Sagala itu benar atau salah? Nah, saya coba menunjukkan pada Bapak Ibu salah satu datanya. Ya. Oke. Saya akan memulai sedikit dari awal mula ya. Sebelum sampai kepada data itu. Bagian ini adalah materi yang pernah saya bahas ya di video yang sebelumnya yang sudah saya upload di channel ini. Saya tidak baca ulang, tapi saya hanya menyinggung saja terkait tuduhan tadi yang mengatakan bahwa pemimpin sipil atau negara itu dan juga pemimpin gereja Katolik Roma akan membunuh Luther. Ya. Nah, coba kita lihat sedikit
di bagian ini, saya akan bacakan. Meskipun berkali-kali gereja Katolik memperingatkan Martin Luther untuk berhenti mempublikasikan teori-teorinya, namun Luther tidak menghiraukan. Malahan pada tahun 1518, Luther menulis tentang khotbah terkait indulgensi dan rahmat. Dan juga Luther membela 95 tesisnya dalam buku berjudul Resolutiones yang akhirnya sampai di tangan uskup Scultetus. Setelah uskup menegurnya, untuk sementara waktu Luther berhenti mempublikasikan teorinya. Ya, karena 95 tesis nanti Bapak Ibu setelah diteliti itu mengandung ajaran heresi di dalamnya, yaitu 45 butir tulisannya Luther itu yang tidak layak disebut sebagai tesis Bapak Ibu. Coba saya tanyakan pada Anda yang sudah doktor, sudah kuliah, apakah omongan poin-poin seperti itu layak disebut tesis? Nggak layak itu. Makanya sebenarnya pertanyaan saya, siapa sih yang memberi nama itu tesis? Tesis kok begitu? Nomor 1, nomor 2, 3, 4. Itu bukan tesis. Itu sekedar tulisan. Kalau di zaman sekarang anak SD pun bisa menulis 1, 2, 3 itu. Bukan tesis itu. Ya, sekolah-sekolah para yang ngomong tadi kan bisa dipertanyakan kalau mereka mengatakan itu tesis. Sebenarnya saya dalam diri saya pun tidak menerima itu sebagai tesis, tapi karena sudah diberikan label itu sebagai tesis, saya sebut saja tesis. Bapak Ibu kalau tidak percaya, search aja di Google ya. 95 yang katanya tesis itu, coba Anda lihat memenuhi syarat sebagai tesis atau tidak. Memenuhi syarat nggak tesis atau tidak? Enggak memenuhi syarat sebagai tesis. Bahkan lompat-lompat pemikirannya. Ya, lompat-lompat, kemudian tidak fokus, kadang ada emosional, kadang ada reda. Nah, itu bukan tesis namanya. Itu hanya luapan isi hati. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ya. Uskup Uskup yang bernama von Eyck menugaskan Johann Eck, ya. Menugaskan Johann Eck, seorang pakar teologi dari Universitas Ingolstadt, untuk memeriksa tesis Luther yang telah dibuat itu. Lalu Johann Eck ini juga tidak kalah penting, tidak kalah pangkat dengan Martin Luther. Orang-orang di seberang sana kan mereka mengatakan Martin Luther ini ahli kitab suci. Lah, lawan debatnya juga sama. Johann Eck ini orang terkenal, orang hebat, masih muda. Ya, masih muda. Nah, coba apa yang terjadi ketika dilakukan penyelidikan terhadap luapan hati Martin Luther itu. Saya sebutkan luapan hati sekarang ini, bukan tesis. Kalau ada yang mengatakan tesis, nanti saya tanya, memang di kuliah Anda tesisnya begitu? Atau di universitas Anda begitu tesis? Ada nomor-nomornya gitu? Lalu ada asumsi-asumsi di dalamnya? Itu bukan tesis. Tesis itu ada rujukan, ada penelitian, ya, bukan luapan hati dan emosional. Oke? Ya, dunia lain, Anda lihatlah channel-channel saudara-saudaramu itu menyerang Katolik. Jadi Anda memberi nasihat di sini tidak tepat. Anda beri nasihat di tempatmu, ya. Oke. Johann Eck Bapak Ibu di awal-awal Johann Eck ini menyelidiki, ya. Dia menemukan ya 18 butir itu mengandung, ya 18 butir di awal Bapak Ibu. Nanti di akhir-akhir dia menemukan 41. Ya. Di awal penyelidikan Johann Eck dia menemukan 18 butir ajaran yang mengandung paham aliran sesat. Ya, yang mirip dengan ajaran Johann Hus atau Johannes Hus. Ya. Yang melanggar kasih Kristiani, merendahkan hierarki gereja, dan berisi pemberontakan. Johann Eck menulis hal tersebut dalam dalam suatu manuskrip yang berjudul Obelixi. Ya. Jadi Johann Eck itu meneliti juga tulisan itu, curahan hati Luther itu. Nah, apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu?
Mari kita lihat terkait tadi berita kabar burung yang disampaikan oleh Bapak kita yang sudah doktor-doktor itu. Nah, Bapak Ibu, setelah penyelidikan 18 butir tadi yang mengandung heresi itu nanti berkelanjutan sampai ditemukan 41 ya. Nah, tapi Johann Eck ini setelah meneliti, dia menyampaikan penemuan itu kepada Bapak Uskup tadi. Dan ternyata manuskrip yang dibuat oleh Eck ini sampai ke tangan Luther, sehingga Luther sangat marah. Nah, coba lihat ya. Dia sangat marah karena setelah diteliti isi dari tulisannya, ternyata mengandung heresi atau ajaran heresi. Lalu setelah Eck menjelaskan duduk perkaranya, Luther akhirnya tidak marah. Nah, jadi Johann Eck ini kan utusan dari kepausan melalui uskup tadi ya. Tapi setelah dia tidak marah, beberapa saat kemudian Luther mengeluarkan tulisan berjudul Asterici. Ya, Asterici pada 10 Agustus 1518. Sehingga menyebabkan pertentangan publik di Leipzig, di Jerman. Oke? Nah, ini tadi yang selalu digunakan oleh Bapak Pendeta Mangapul Sagala. Sekarang kita masuk ke data di mana Pak Mangapul Sagala mengatakan Luther itu diancam hukuman mati oleh kepausan atau oleh negara kepausan atau paus. Ya. Atau paus. Mari kita lihat apakah benar. Begini Bapak Ibu. Paus memanggil Luther namun tidak datang. Dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, kepatuhan terhadap atasan itu penting. Kepatuhan terhadap pemimpin itu penting. Tapi yang dilakukan Luther itu dia membangkang terhadap pimpinan. Oke? Lalu Paus Leo ke-10 memanggil Luther untuk datang ke Roma. Namun Luther menolak permintaan Paus. Oke, dia menolak. Lalu terbentuklah suatu asumsi atau yang saya sebut di situ kabar burung. Terbentuk suatu asumsi, kan dia tolak ya. Saya tadi sudah katakan semua bidat di dalam kekristenan itu selalu untuk membela diri, selalu mengatakan saya dibunuh, saya diancam dihukum mati. Selalu begitu. Selalu begitu. Perhatikan baca sejarahnya Arianisme, Nestorianisme dan lain-lain baca. Mereka selalu ada ucapan untuk membela diri supaya mereka tidak datang, supaya mereka tidak bisa tidak mempertanggungjawabkan apa yang mereka ajarkan, supaya mereka tidak dipermalukan, kira-kira begitu. Karena apa? Kalau dia datang kepada Paus, saya kira itu dia hancur semua yang berisi curahan hatinya itu. 95 curahan hati Luther itu. Ya.